Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, mau Dr. Anam baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumal jum'ah alif lam mim tanzilu as-sajdah wa hal ata alal insan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sholat subuh pada hari Jumat biasanya membaca alif lam mim tanzil as-sajdah dan hal ata alal insan muttafaqun alaih. Hari Jumat rakaat pertamanya surat As-Sajdah, rakaat kedua apa, surat apa itu? Al-Ataka Insan. Al-Insan ya. Al-Insan. Masa Al-Insan ini namanya? Masa? Pak Budi baru muncul, Pak Budi. Nah itu ya. Alhamdulillah. Di sini kadang-kadang ini dilaksanakan ya Pak Manto ya. Ya insikok karena cari ayat sajdahnya. Ini kemungkinan karena ada ayat sajdahnya. Ayat sajdah. Nah mungkin diganti dengan insikok juga bisa. Baik, sampai sini ada yang disampaikan. Di sini tidak ada keterangan lainnya. Di sini disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan dalam sholat subuh, dan aku mendengar Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca kedua surat ini dalam subuh di hari Jumat karena keduanya mengandung apa yang telah dan apa yang akan terjadi di hari Jumat. Oh ya, apa yang telah terjadi di hari Jumat? Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam diturunkan dari langit, terus Nabi Musa melewati itu membelah laut ya. Terus apa lagi ya? Hari kiamat. Itu ke depan. Yang lampaunya Menaklukkan kota Makkah. Iya, menaklukkan kota Mekah, ya kan? Di sini disebutkan kedua surat itu menyebutkan tentang penciptaan Nabi Adam, kebangkitan dan pengumpulan para hamba. Nanti kita dibangkitkan di hari Jumat juga. Jadi seolah-olah dibacakannya surat itu pada hari Jumat merupakan peringatan bagi umat tentang apa yang telah dan apa yang akan terjadi, agar mereka bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi dan bersiap-siap untuk apa yang akan terjadi. Adapun ayat sajadah hanya mengikut saja di situ dan bukan tujuan, sehingga orang yang sholat tidak perlu bertujuan untuk itu ketika membacanya karena itu hanya mengikuti saja. Nah itu ya. Jadi terkait dengan artinya, ya. Baik, ada tambahan di sini. Sebagian, coba dibaca Andika.
bagi imam masjid dalam beberapa subuh pada hari Jumat, mereka melakukan hal-hal yang menyelisih sunnah dan mengira bahwa mereka telah melakukan hal yang baik itu. Ada yang membaca satu bagian dari surat As-Sajdah pada rakaat pertama dan satu bagian dari surat Al-Insan pada rakaat kedua. Potong-potong berarti ya. Ada yang baca surat Sajdah dalam satu subuh pada hari Jumat, lalu pada hari Jumat berikutnya surat Al-Insan. Ada yang baca surat Al-Jumu'ah dalam Al-Munafikun untuk mengingatkan orang tentang hari Jumat. Ada yang baca surat Al-Kahfi dari subuh surat Jumat mengingatkan orang. Jadi apa poinnya itu mengikuti saja. Tadi poinnya. Iya benar. Bukan jadi suatu keharusan. Bukan suatu kewajiban. Iya, kalau di situ ada titik pahala berarti kan sunnah. Ini kan mengikuti saja. Ya berarti ittiba Rasulullah tetap dapat pahala tuh. Ini kan mengira bahwa mereka telah melakukan yang baik itu tuh maksud. Di sini coba poin-poinnya ya. Satu, membaca satu bagian surat As-Sajdah di ayat pertama, kemudian Al-Insan di ayat kedua, dipotong-potong, ya kan? As-Sajdah diambil 10 ayat, Al-Insan diambil 10 ayat, mungkin seperti itu ini. Tuh. Dan As-Sajdah di sholat subuh pada hari ini, pekan berikutnya Al-Insan saja. Ini kembali ya, kembali sebenarnya semuanya boleh-boleh saja. Hanya saja mana yang baik dan lebih baik itu aja. Ya. Semua ini berdasarkan prasangkaan mereka, padahal yang wajib adalah ittiba Rasulullah dan meninggalkan yang selainnya. Jadi kalau mau ittiba Rasulullah itu tadi Nomor satu itu. Nomor satu. Dia harus rakaat pertama Ini Al-Sajdah, kedua. insikop. Ya, Al-Insan insikop. Baik itu ya. Lanjut. Monggo. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fama marrat bihi ayatu rahmatin illa waqafa indaha yas'al wala ayatu adabin illa ta'awada minha. Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap melewati bacaan ayat tentang rahmat, beliau berhenti untuk berdoa meminta rahmat, dan setiap melewati bacaan tentang azab, beliau berhenti untuk berdoa meminta perlindungan darinya. Hadis riwayat Imam 5 dan dinilai hasan oleh Tirmizi. Nah ini sudah kualitasnya sudah dinilai baik oleh 5 imam hadis. Nah, ini ya, ini peringatan bagi kita. Karena ini perintahnya berdoa, ya kan? Jadi ya, kalau bisa ketika ada ayat-ayat rahmat, ya berdoa. Ayat-ayat peringatan, kita juga berdoa. Misalnya baca tadi oleh Pak Sumaji, berdoa apa Pak Manto kira-kira? Enggak. Saya memperhatikan Pak diulang. Ya, 2 kali ya. Ya, terus di mana kita berdoanya? Waktu itu aku masuk surganya. Masuk surga ini mana? Terakhir. Terakhir. Ini yang itu loh, yang orang kafir itu loh. Orang kafir ya. Orang kafir berdoa apa? Berdoa agar tidak dijadikan kelompok orang kafir itu. Syarul Bariyah. Ya ketika Syarul Bariyah, Pak Manto berdoa, ya kan? Ya, kalau jadi imam diem dulu Pak Manto, memberikan kesempatan Pak Parti doa. Cara dipraktekkan saja. Berarti mungkin subhanallah. Ya gitu ya. Jadi ya seperti yang kecil-kecil itu dulu, ketika Al-Bayyinah ada apa gitu, apalagi yang suka baca itu tuh Pak Agus, itu yang baca ayat doa semua itu, Rabbana waghfir lana dzunubana, wah itu kan
Doa semuanya kan? Al-Baqarah terakhir. Ya Al-Baqarah terakhir itu doa semuanya itu. Alhamdulillah semoga saya ini semoga dalam hati itu. Ya. Itu. 286 Iya. 286. Nah itu memantaukan apa? Nah itu ya. Terus berdoa itu Masya Allah itu ya. Baik. Ya. Lanjut Pak Manto. Lanjut Pak Dokter Ana. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa inni nuhitu an aqra'a al-Qur'ana raqian aw sajidan fa amma ruku'u fa'addimu fihi rabba wa amma sujudu fajtahidu fid du'ai wa qaminu an yustajaba lakum. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwa aku benar-benar dilarang untuk membaca Al-Qur'an sewaktu rukuk dan sujud. Sewaktu rukuk agungkanlah Tuhan, dan sewaktu sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa karena besar harapan akan dikabulkan doa kalian. Hadis riwayat Muslim. Baik. Jelas di sini ya, dilarang membaca Al-Qur'an saat rukuk dan sujud. Kalau berdoa, Al-Baqarah 284 sampai 2 gimana? Panjang Loh, itu kan berdoa tuh isinya. Boleh enggak memantau? boleh. Boleh enggak? Kan? Artinya di sini satu, kita melihat bahwa di kedua tempat itu dilarang membaca Al-Qur'an karena pembacaan Al-Qur'an sudah ada tempatnya. Di surat pendek itu, silakan baca Al-Quran sepanjang-panjangnya, ya kan? Terus yang kedua, bahwa tempat tadi, terus yang kedua ini apa? Di dalam rukuk dan sujud, agungkanlah Allah, dan ketika ruko agungkanlah Allah, dan ketika sujud berdoalah dengan sungguh-sungguh. Karena di kedua tempat itu ada porsinya. Kalau ini untuk mengagungkan Allah yang ruko, yang sujud silakan berdoa. Ya seperti itu ya. Makanya sujud. Kalau misalkan doa itu ternyata bagian dari Al-Quran, tidak masalah. Iya mantu ya. Rabbana yang doanya Nabi Adam, Rabbana dolamna anfusana, silakan pakai kan. Hah? Loh, nututi Pak Sumaji kan biasanya rakaat terakhir agak panjang, ya kan? Itu doa di situ. Silakan enggak apa-apa, ya. Itu ya. Ketika yaudah ini ada tambahan di sini mungkin. Larangan membaca di waktu membaca Al-Qur'an di waktu rukuk dan sujud, ya. Setelah ada yang misalnya berdoa selain Al-Quran tapi dia tidak sampai diucapkan tapi di dalam hati. Gimana, Bacaan Al-Quran. Berdoa dia mungkin memiliki hajat kan, sujud kan posisi kita. Oh iya. Allah gitu. Masalah pernah dengar. Dia berdoa mungkin sesuai hajatnya, tapi tidak boleh sampai diucapkan, tapi hanya di dalam hati. Kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia silakan, tidak apa-apa. Selain Al-Quran. Ambil dari hadis, ya kan? Yuk teman. Ingat tadi saya doanya, ya kan? Ya itulah. Apapun, pokoknya hanya perbedaannya hanya dua. Kalau bahasa Indonesia selain bahasa Arab dalam hati, kalau dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran silakan dibaca, ya. Baik, lanjut. An Aisyata radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli.
Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam rukuk dan sujudnya membaca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami, dengan memujimu ya Allah ampunilah aku. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Jadi bacaannya kok beda Pak Manto? Iya beda. Nah ini kalau ini subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfir ini hanya satu saja. Boleh dibaca saat rukuk, boleh dibaca saat sujud. Jadi bacaannya satu aja. Nah, ini salah satu bacaan-bacaan yang ada yang dibaca saat rukuk dan sujud. Kalau yang biasa kan beda. Subhanarabbiyal azim sama subhanarabbiyal a'la, ya kan? Terus baca ini. Lah besok ini nah insya Allah nanti malam kan taraweh, ya kan? Nah bacaan terpendeknya itu apa Pak Manto? Loh enggak, bacaan ini yang ruku. Yang rukuk. Ikut, ya kan? Saya Pak Manto sholat di situ sebelahnya klinik itu, ya kan cepat. Bacaan terpendeknya apa? Subhanallah tok saja, ini kan? Subhanallah, udah situ aja udah cukup, ini kan? Itu kalau mau tambah ya panjang silakan, tapi kalau tidak nututi ya itu subhanallah. Ya. Ya. Tidak apa-apa keliling nanti Pak Manto ya. Sholat di sini, sholat di situ, sholat di situ, sholat di situ, keliling-keliling. Keliling, tahu situasi, cari yang paling cepat. Cari yang paling cepat. Itu ya. Jelas. Bacaan-bacaan, variasi bacaan-bacaan dalam rukuk dan sujud. Kali ini satu. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfir itu. Baik, lanjut. Ada tambahan Hadika atau Dokter Anang? Mungkin sini enggak ada ya. Yang ini tuh setelah kemenangan Setelah Fathul Mekah. Benar apa yang disampaikan Hadika. Jadi sebelum Fathul Mekah itu bacaannya Subhanarabbiyal azim, Subhanarabbiyal a'la. Fathul Mekah itu kapan Hadika? 11 ya, 11. Saya lupa Fathul Mekah. Fathul Mekah penundukan. Jadi Fathul Mekah itu kan Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, ya tahu. Kemudian setelah menyusun kekuatan, baru untuk menundukkan kota Mekah, ya kan? Seperti itu. Ya mungkin antara belasan mestinya, ya kan? Belasan hijriah. Bali penundukan kota Mekah. Lah setelah penundukan kota Mekah, bacanya itu ini. Nanti ini subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfir. Nah itu ya. Baik. Lanjut Dokter Anang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqumu summa yukabbiru hina yarka'u summa yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbah minar ruku'i summa yaqulu wa huwa qa'im Rabbana walakal hamdu summa yukabbiru hina yahwi sajidan summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sah summa yukabbiru hina yasjudu summa yukabbiru hina yarfa summa yaf'alu dzalika fi sholati kulliha wa yukabbiru hina yaqumu minisnataini ba'dal julus. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sholat beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika ruku, lalu membaca Sami Allahu liman hamidah ketika beliau mengangkat tulang punggungnya dari ruku. Saat berdiri beliau membaca Rabbana walakal hamdu. Kemudian beliau melakukan demikian seluruhnya dalam sholat dan bertakbir ketika bangkit dari 2 rakaat setelah duduk tahiyat. Muttafaqun alaih. Ya. Posisi
takbir Rasulullah apabila berdiri ya, posisi takbir. Satu, takbiratul ihram. Yang pertama ini ya. Terus yang kedua, ruku. Yang ketiga, sami Allahu liman hamidan, i'tidal. Yang keempat, mengangkat tangan loh ini ya. Ini takbir saja. Ketika takbir, ruku, Sujud ya, sujud. Terus bangkit mengangkat kepalanya. Oh iya, bangkit dari sujud. 2 rakaat tahiyat. Bangkit dari sujud. Terus antara rakaat 2 ke 3 ya. Iya kan? Itu ya. Selanjutnya beliau melakukan semua ini dalam semua sholat. Dan beliau juga takbir ketika berdiri dari duduk pada 2 rakaat pertama ini. Baik, ini apa tambahannya Andika? Takbir perpindahan antar rukun sholat. Tidak ada keterangannya. Ini saya pikir sudah umum ya, sudah dilakukan semuanya ya. Tidak ada sami Allahu liman hamidah juga. Sudah. Tidak ada tambahan ya? Hah? Takbir itu bersamaan dengan gerakan perpindahan. Iya, itu. Terus? Takbir bersamaan. Ini kemarin masih jadi PR buat kita kan. Takbir itu sejak awal sampai berhenti di perjalanannya, selama perjalanan, atau di awal saja atau di akhir. Di awal saja misalkan startnya di awal, selesainya enggak di akhir, atau startnya tidak di awal, selesainya di akhir. Paham kan? Misalkan dari berdiri menuju ruku, misalkan ini ya, takbir itu 1 selama ini, 1. Yang kedua diawali dari sini, berhentinya tidak di akhir, 2. Yang ketiga diawali tidak di akhir, tapi berhentinya di akhir. Paham mantap? Ini kan? Jadi ada yang panjang ini, ada Allahu Akbar. Nah, yang satunya di sini Allahu Akbar. Nah, pendek. Ada yang sudah gerak dulu baru. Ya dengan argumen dan alasan masing-masing. Misalkan seperti kemarin kita salah satu argumen kita adalah agar makmum tidak mendahului imam. Ya, seperti itu ya kan. Kalau panjang misalkan Pak Manto khawatir nanti makmum cepet gitu ya, seperti itu. Padahal Pak Manto baru geser ini. Ya. Baik. Gimana yang paling tepat dilihat nanti makmumnya seperti apa, ya kan? Ada tambahannya? Hah? Gitu. Karena itu di sini perlu diingatkan tentang kesalahan yang dilakukan oleh banyak imam dalam sholatnya, yaitu tidak mengucapkan takbir ihram kecuali setelah selesainya gerakan perpindahan antar rukun itu. Saya perlu mengucapkan takbir ihram dari jadi setelah. Jadi gimana? Itu yang takbirnya itu ya saat ininya, isinya antara takbir. Kalau di start atau di akhir itu yang enggak sesuai. Berarti yang poin 2 dan 3 ini dianggap tidak sesuai, ya kan? Ya. Jadi yang paling benar adalah yang pertama ini, sepanjang perjalanan. Sepanjang start
Start memang start dan diakhiri selesai gerakan. Seperti itu. Kalau dari itu, dari sujud ke Nah, berdiri itu. itu kan panjang. Itu. Orang tua tak pingsan ini. Ya kan? Itu ada dua toh. Ada yang langsung, ada yang istirahat dulu. Gitu kan, Dika? Oh, Ya kan dari rokaat kedua ke rokaat ketiga ini. Enggak sih? Rokaat satu kedua, tiga dan empat, ya kan? Kalau orang tua Satu kedua, pingsan itu. tiga dan empat. Ini kalau dari duduk gini ke berdiri kan? Oh, dari sujud ya? Dari sujud gini kan ada tiga toh. Ada yang langsung, ini langsung berdiri. Ada yang ini 1, 2 ini. Kan ada dari tengah-tengah udah mulai Baru takbir, iya betul. baru baru memerintahkan jamaahnya kan? Iya. Itu. Nah, ini makanya dilihat Kan aja. kalau di luar itu kita udah duduk, maksudnya Istirahat ini. Madinah ya, Hah? langsung Baru berdiri. baru berdiri, baru ya udah takbir. Bukan dari sujudnya bukan. Dari ininya kan, dari duduk kan? Iya duduk. Kan ini ada yang 1, 2, 3, ya kan? 1, 2, 3. Ada yang langsung ini. Nah, ini yang ini langsung sud ini. Panjang ya. Panjang juga. Allah. Oh, yang panjang tuh misalnya duduk dulu, tapi dari bangkit dari sujud Allah. Iya itu. Tapi ada juga dari sujud balik itu terus Madinah duduk bentar sambung terus ada di sini. Iya. Ya makanya dilihat nanti kondisi. Tapi kebanyakan dari itu untuk Madinah duduk dulu sebentar baru Start di sini berarti kan? Gimana Dokter Ana? Iya memang ya ini kita di sini kalau hadis ya, kalau kita sudah ada belajar hadis itu bukan dari benar ke salah, tapi dari benar ke lebih benar, baik menjadi lebih baik, ya kan? Kecuali kalau dasarnya kita tidak ada salah ke benar, ya benar itu. Kalau kita sudah dasarnya ada dari baik menjadi lebih baik, ya kan tergantung kan seperti ini. Nah ini kan tergantung ini. Ini kalau Pak War jelas tidak bisa langsung. Iya mantap. Goling dan ini harus berhenti dulu sini, ya kan? Kalau Pak War startnya di sujud, panjang sekali dia, ya kan? Ya mungkin startnya dari yang nomor 2 dari duduk baru berdiri, ya. Memang ya variasinya seperti ini. Disesuaikan dengan kondisi imam dan disesuaikan dengan kondisi makmum, ya. Baik, seperti itu. Tidak ada tambahan lagi ya, Dika? Statusnya takbir intikal itu sunnah. Kalau diingatkan sengaja. Iya. Takbir intikal. Baik, itu ya. Dilanjut. An Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i qala Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi wa mil ama si'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala abdu wa kulluna laka abdu Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau berdoa, Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahlat sana'i wal majdi ahaqqu ma
abdu. Kulluna lakal abdun. Allahumma la mani'a lima ataita wala mu'tiya lima manakta wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Ya Allah Tuhan kami, segala puji bagimu sepenuh langit dan bumi, sepenuh apa yang engkau kehendaki, engkaulah pemilik puji dan kemuliaan segala yang diucapkan oleh hamba. Kami semua menghambakan diri kepadamu, ya Allah, tidak ada yang kuasa menolak apa yang engkau cegah dan tidak bermanfaat keagungan bagi yang memiliki keagungan, karena keagungan itu dari engkau juga. Hadis riwayat Muslim. Ini ada dua atau satu sambung. Jadi ini satu lagi terkait bacaan iktidal ini. Coba cek lagi. Karena di awal, kalau misalkan kita diawali dengan ada dua tuh, Rabbana lakal hamdu sama Rabbana walakal hamdu. Itu terakhirnya itu beda semua. Kalau Rabbana lakal ham itu terusannya seperti apa? Rabbana walakal ham itu terusannya seperti apa? Mari coba cek lagi. Ini kan? Kalau mau aman, ya berhenti sampai situ. Rabbana walakal ham atau Rabbana lakal ham. Selesai. Tapi kalau dipanjangkan, panjangan silakan. Pak Manta pakai yang mana? Rabbana walakal ham atau Rabbana lakal ham? Rabbana walakal ham. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Terus Allahumma lama ni'a lima tawa. Enggak. Oh, ini ada di sini. Ya kan? Jadi pakai yang pakemnya, ada yang mulai pendek sampai yang panjang ada. Tapi jangan dicampur-campur. Itu ya. Kalau saya pakai yang panjang ini sampai Allahumma la mana lima ataita wa la mu'tiya lima manakta wa la yanfa'u darajati maka jadu. Sampai ini. Ya. Ada yang pernah dengar tuh ini apa? Sing kemarin saya Ruhaili itu apa? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Ya, itu benar itu. Ada yang pendek seperti itu. Itu diawali dengan apa? Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban barakan fi, ya itu seperti itu. Ada beberapa. Intinya coba cek lagi bacaan kita, ya kan? Di situ banyak variannya, ambil yang sesuai dengan kita. Ya. Baik itu ya. Handika pakai apa Handika? Rabbana lakal ham. Rabbana pakai wahu lakal ham. Gimana? Benar-benar ada beda belakangnya. Ada. Rabbana walakal ham sama Rabbana lakal ham itu ada. Kalau Pak Yusuf ini hamdan katsiran itu. Oh iya Pak Yusuf ini. Soalnya kedengar tuh. Tapi yang dengar. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi gitu ya. Nah. Ada perbedaan nanti coba cek lagi ya. Baik, sampai sini nanti cek juga bacaan kita mana yang paling sesuai dengan sunnah ya. Baik, lanjut. An ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dum alal jabhah wa asara biyadihi ila anfih wal yadaini warrukbataini wa atrafil qadamaini. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang pada dahi. Beliau menunjuk dengan tangannya pada hidungnya, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung jari dari kedua kaki. Dua telapak tangan. Ini 2 dan 3. 2 dan 3, 4 dan 5 itu 2 lutut. 6 dan 7, 2 jari kaki.
Ini keterangan di sini adalah dahi plus hidung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Ini kita bacanya di sini, tapi tidak sedikit kita kalau melihat di luar itu tidak berbeda dengan ini. Karena hidungnya tidak nempel, jari kakinya juga. Ini jari kaki kan Ada kiblat. kalau kita kan ditekuk tuh jarinya, ditekuk gini kan. Ini mancat. Nah, ada dua-duanya mancat gini kan. Nah, ini kita bukan menyalahkan mereka, tapi kita tidak tahu dasarnya mereka. Yang kita tahu ya seperti ini, ya kan? Ya intinya pokoknya dua jari bertumpu pada jari itu aja, ya kan? Jadi dua. Jadi ini, jadi yang kita ketahui bahwa ada tujuh anggota tubuh yang harus menempel di tempat sujud ketika sujud, ya. Nah itu ya. Ada tambahan? Enggak ada ya. Baik. Beliau menunjuk hidung dan hidungnya juga, ya kan? Seperti itu. Sudah mana Andika? Sini banyak keterangannya Andika. Oh, terkait dengan ini, apakah apa penghalang misalkan rambut atau apa namanya ini kopiah ini atau apa lagi sorban, ya kan? Gimana? Hah? Ya itu ya. Ada yang kemudian fikih membahas panjang sekali, ya kan, fikihnya itu. Ada yang membahas seperti Pak Pardi, sorban dipakai, tapi kalau sholat ditaruh, ya kan, oh, enggak apa-apa itu. Jadi ada yang menyampaikan prinsip gini, kalau itu adalah bagian yang ikut dengan sholat, itu tidak boleh menghalangi, ya. Itu fikih, ya kan, fikih kan banyak artinya. Seperti itu. Baik, ada tambahan? Saya menemukan yang tadi hadisnya. Ya. Yang apa? Tadi apa? Bacaan iftitah, bacaan itidal. Yang ini ada hadis dari Bukhari nomor 799. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kemudian falima ansarafa qala manil mutakallimu qala ana qala ra'aitu bid'atan wasalasa ini malaika. Ini ketika Rasulullah mendengar ini, kami dahulu sholat bermakmum pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengangkat kepada dari rukuk, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian orang yang ada di belakang beliau mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hamdan katsiran mubarakan fi. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan doa tadi, bersabda, aku tadi melihat 30 lebih malaikat berebut untuk saling berusaha terlebih dahulu menulis amalan tersebut. Kayaknya ada keistimewaan. Iya, itu Pak Manto ya. Ya, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Oh, yang di sini enggak ada Ada banyak variannya nanti itu. Ada banyak, dan setiap masing-masing varian punya keutamaan masing-masing. Kalau tidak salah juga ada yang ini, sahabat itu baca bacaan yang tidak pernah dibaca Rasulullah. Semua Rasulullah dengar. Itu bacaan itu tidak kalau salah ya, saya lupa itu. Kemudian Rasulullah, ya ini namanya Rasulullah kan tahu bacaannya siapa yang tadi membaca ini. Ini dalil ini kan? Ya ini. Ya ini bacaan ini. Jadi siapa yang baca ini? Saya gitu ya. Coba ulang bacaanmu. Rabbana wa lakal hamdu katsiran thayyiban mubarakan fi. Oh iya, terus dijelaskan Rasulullah seperti ini. Gitu. Ini bacaan ini. Nah itu ya. Baik, lanjut.
An Ibnu Buhainah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sholla farraja baina yadaihi hatta yabadua bayadu ibitoih. Diriwayatkan dari Ibnu Buhainah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sholat dan sujud merenggangkan kedua tangannya sehingga tampak putih kedua ketiaknya. Jelas Pak Manto? Ini kalau sholat sendirian ya kan? Kalau sholat berjamaah ya disesuaikan, ya kan? Disesuaikan. Ini mengangkat apabila sujud, ya maka beliau merenggangkan kedua tangannya sehingga tampak putih ketiak beliau. Seperti itu ya. Baik, ada tambahan di sini. Saya pikir tidak ada ya. Jelas yang dilarang juga tahu kita, apa yang diperintahkan juga jelas. Baik, kita lanjutkan. Monggo Dokter Hana. Anil Barra'i bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajadta fadha kaffaika warfa mirfaqaika. Diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau sujud letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua siku-sikumu. Hadis riwayat Muslim. Jadi tidak boleh ini nempel di tempat sujud, ya kan? Siku nempel di tempat sujud tidak boleh. Baik, lanjut. An Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a faraja baina asabihi bi'ihi wa idza sajada dhamma asabi'ah. Diriwayatkan dari Wa'il ibnu Hujr radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila rukuk merenggangkan jari-jarinya dan bila sujud merapatkan jari-jarinya. Pak Manto, gimana Manto? Kalau rukuk memegang dengkulnya, ya kalau megang lututnya, lutut ya. Nah ini ya, sejauh sepengetahuan kita adalah lutut, bukan paha, bukan betis, ya lutut memang. Jadi kalau di waktu rukuk merenggangkan jari-jarinya dan apabila sujud beliau merapatkan jari-jari tangannya. Baik. Kalau ada pendapat lain atau sesuatu yang dilaksanakan agak berbeda, silakan disampaikan, silakan diskusi, ya kan? Tidak masalah nanti di sini. Jadi, gimana? Ya, cara orang sini juga apa sih? Seperti gimana? Oh ya, di bawah lutut, di betis, di apa ya? Di garis ini kan? Nah itu. Ada Pak Manto ya? Ada ya. Ya itu ya. terlalu juga ini. Baik, lanjut. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'a. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan duduk bersila. Hadis riwayat Nasa'i. Nah, sebelum ini mundur ke sujud apa yang kita lakukan sujud ya berdoa yang banyak, larangan sujud dilakukan, terus ini tadi juga. Ini yang kita ketahui ya, ini yang sudah kita pelajari, ya ini yang kita laksanakan. Ini kan 7 anggota tubuh yang harus nempel. Berdoa banyak-banyak situ Pak Manto. Ya. Termasuk rukun, maksudnya kan saya kadang melihat sebagian kaum muslimin itu kan 7 anggota itu nggak nempel. Sebenarnya kan rukun sujudnya. Dan sujud kan salah satu rukun sholat. Jadi apa? Benar. Bisa efeknya ya. terhadap
sholatnya itu, maksudnya bisa ya. Terus ada satu lagi. Posisi kaki jari-jari ini tuh ada yang gini, terus ada yang gini. Dilihat dari belakang. Ada yang genggang, ada yang gandeng. Ya kan, ada tuh yang ini. Terus ada lagi, ada yang dengkulnya, posisi sujud itu dengkulnya itu mepet, ada yang dengkulnya menggang. Nah itu kan, ini kan macam-macam posisinya. Tinggal kita nanti mencari. Nah ini makanya tuh kembali ke detail diri kita nih. Apakah kita melakukan yang seperti ini itu tahu dasarnya enggak? Apakah kita tahu yang seperti ini itu tahu dasarnya enggak? Iya, Mas ya. Terus bagaimana posisi dengkul ketika sujud? Apakah melebar? Apakah dempet gini dengkulnya? Posisi saat sujud loh. Ya, seperti itu. Ya. Baik, ada tambahan lagi Dokter Nana? Itu kadang ada waktu sujud kakinya tuh diangkat-angkat, ada mungkin sebaiknya berhati-hati. Ini kan kalaupun gatal mungkin ditahan dulu setelah ini sujud karena itu. sebagian, karena kan sujud kan rukun sholat, rukunnya tidak terpenuhi sholatnya batal. khawatirnya 7 anggota ini. Berarti jari-jari kaki kadang tuh kalau terangkat waktu sujud itu Ya itu. ya perlu berhati-hati. Berhati-hati aja. Sama siapa? Namanya rukun, kalau al-fatihah nggak dibaca gitu. Iya. Jadi sujudnya kalau nggak sah takutnya. Ya kembali lagi akhirnya seperti Pak Budi. Gimana? Apakah sepanjang sujud ini? Kan pertanyaannya muncul kan? Apakah ini dilakukan sepanjang sujud? Atau kalau terangkat sedikit ketika sujud? Setelah sujud gimana? Benar tuh pertanyaannya seperti itu tuh? Apakah misalkan apapun ini, jari-jari ini misalkan ya, misalkan telapak tangan juga gatal di sini misalkan, gatal di sini kan, sujud gatal, nah gini gimana? Ini kan, ya, utur, ya mana ya, utur ya, yaitu. Jadi kita tahu ilmunya. Paling tidak ini terjadi di satu fase sujud kita. Kalau bisa sepanjang sujud. Kalau tidak bisa ya mungkin satu fase sepanjang sujud kita seperti ada posisi seperti ini. Tapi kadang aku lihat orang pintar lah, pintar baca mulai sih. Kadang sujud itu kakinya diangkat itu kadang dulinan. Ya itu ya. Ya itulah. Ya. Yes. Yes itulah ya yang ada di kita ya Pak Manto ya. Itu ya. kalau di hadis ini waktu sujud merapatkan jari-jarinya yang bawah itu. Ini. Iya. Di sini. Ya makanya itu. Mau ini terserah. Yang penting ada dasarnya. Yang atas ada dasar ya? Tidak ada. Belum nyampe. Belum enggak. Ya itu makanya makanya cari sesuatu ya kan. Yang cari mana yang kita kan hanya mencontoh saja mana yang paling sesuai dengan Rasulullah. Ya kan? Kita itu diperintahkan mencontoh Rasulullah. Gitu. Targetnya ini 100%. 100% targetnya. Kalau kurang 90% atau 20% gimana? Enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting menuju ke sana. Enggak boleh apa? Enggak boleh apa? Ya enggak boleh itu 101% enggak boleh. Berlebihan enggak boleh. Divariasi. Iya, akhirnya ada yang muter-muter gini. Boleh enggak? Itu termasuk 101% ini. Kalau kurang berarti
Tinggal tunggu usaha. Nah, kita tinggal kan kita berusaha, ya kan, perbaiki terus, perbaiki. Nah, ini berlebihan ini enggak boleh, ya kan? Dalam 30, 20. hah? Nggih. Tidak sama dengan Rasul. Berusaha, masih targetnya 100%. Terus saya melaksanakan itu di bawah itu. Entah dia mengerti atau Proses. Cuman kan sekarang dia belum bisa melaksanakan 100% misalnya. Terus yang 30 atau 20 itu sholatnya diterima atau tidak? Ya, nama berusaha insya Allah harapannya diterima. Namanya berusaha. Diterima. Nggih. Prosentasenya itu tinggi mana? Iya, wallahu alam ya. Ya tinggi yang ada hadisnya. Nah, itu makanya kan berproses tuh kita namanya, berproses. Makanya akhirnya paling gampang dengan keadaan seperti ini ya. Kita kan kualitasnya amburadul kan. Iya. Paling gampang itu jamaah. Iya enak. Paling gampang itu. Dorongan. Paman atau kusuk, semuanya dihitung kusuk. Ya betul ya. Walaupun Handika mikirnya nanti bikin ini yang bocor, tandonya macetnya, satu orang kusuk, Pak Mantap kusuk, aman sudah lainnya. Itu enaknya jamaah itu. Saya rasa mungkin Banyak. kasih tahu terus dia berproses. Iya itu. Terus Makanya belajar hadis banyak pengetahuan ternyata. Benggang-benggang. Nggak ngerti. Ini saya Pak. Biasa karena di radio barang itu. Saya kan belum tahu. Baik. Yang terakhir ya dari yang sudah dibaca tadi dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan duduk bersila. Ini wallahu alam ya, bersilanya itu seperti apa? Apakah bersilanya, definisi bersila itu seperti kita, atau bersilanya itu bersila dengan, kalau definisi bersila kita kan sesuai dengan tradisi kita, bukan bentuknya bersila itu loh. Nenek moyang sudah gini ya. Sudah gini. Ya, kalau sana gimana kita nggak tahu, ya kan? Bersilanya itu seperti apa? Apakah ada keterangan di sini? Memposisikan telapak kaki kanan di bawah telapak paha kiri. Oh, di bawah paha kiri. Telapak kaki kanan di bawah paha kiri. Oh, mungkin sama seperti ini. Dan permukaan telapak kaki kiri di bawah paha kanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan duduk seperti ini setelah beliau terjatuh dari kudanya dan kakinya terkilir. Oke, detailnya seperti itu, boleh seperti ini. Nah kan, tapi semuanya tergantung situasi. Mau duduk bebas ya kan, seperti itu. Duduk bersila boleh, adalah posisi khusus sebagai pengganti posisi berdiri yang benar. Jadi tidak untuk semua duduk di dalam sholat. Oh, ini seperti ini pengganti. Duduk bersila dengan posisi seperti ini adalah pengganti posisi berdiri. Jadi tidak untuk semua duduk dalam sholat. Kalau sujud, ketika duduk di antara dua sujud, ya kalau bisa diubah sesuai dengan apa? Duduk di antara dua sujud, ya seperti duduk. Nah, terus? Ya seperti duduk di antara dua sujud kita biasa itu. Jadi duduk bersila pengganti berdiri. Dia. Baik, ada tambahan Andika? Ya. Kondisi lagi sakit. Nah, kondisi lagi sakit betul.
Baik, sampai sini dulu. Apakah ada tambahan? Nah ini Pak Wanto ini harus belajar lagi. Iya. Iya. Ya. Salah semua. Biru-biru. Baik ya. Kan belum tahu hadisnya. Nah. Loh. Salah kabel belajar. Lo mending gubeng masjid itu enggak belajar. Jadi kembali lagi, kalau salah ya sudah istighfar. Dengan belajar ini kita menjadi benar. Ya sudah benar, ya kan? Kita menjadi yang lebih benar. Dari baik menjadi yang lebih baik. Ya kan? Ada semuanya, hampir sama isinya Pak Manto. Ya itu ya. Saya ada tambahan mungkin Andika? Ya. Gimana? Kalau orang bisa jalan, masjidnya jalan, dia bisa berdiri. Jadi setelah sampai untuk sholat, pakai kursi, itu hukumnya gimana? Apakah harus yang ikhtiar berdiri dulu? Nah, ada beberapa ulama yang menyampaikan dia harus melakukan kedaruratan ini setelah dia menemukan ketidakmampuan. Jadi kalau berdiri, kalau mampu jalan berdiri ke masjid, ya ketika berdiri sholat, mengawali sholat, dia harus berdiri. Sampai nemu kelemahannya, ketidakmampuannya dia. Sampai di mana? Ya sampai ketika sudah setelah berdiri, kemudian rukuk, dia tidak mampu, ya sebenarnya sujud. Duduk. Problemnya itu orang ini bisa berjalan sendiri, tapi nggak mampunya itu duduknya pakai kursi. Kalau duduk di bawah justru nggak bisa. Berarti kan harus mempersiapkan kursi di awal. Nah kursinya itu mau ditaruh di mana? Kalau di belakang pas takbiratul ihram itu, jadi posisinya antara maju sedikit dari sebelah. Atau kursinya belakang enggak bisa. Oke. Satu ya, makanya itu satu poinnya dulu ya. Poinnya dulu kita harus menempukan kelemahan kita sebelum menjalankan keringanan rukhsah. Keringanan untuk kita. Nemu dulu di mana dulu letak ketidakmampuan kita. Terus yang kedua baru bahas ini gimana meletakkan kursinya. Ya akhirnya ijtihad pribadi masing-masing. Kalau ternyata saya pasti nanti tidak bisa, ya kan? Kemungkinan besar 99% saya nanti tidak bisa rukuk. Ya, atau selanjutnya selain berdiri, ya udah disediakan kursi di belakangnya dia. Dia agak di depan dari soft. Tidak apa-apa. Yes, makanya itu kondisi daruratnya dia seperti itu. Yang soft belakang. Iya, yang ke belakang. Misalnya udah dia berdiri dulu, soalnya kok darurat, kok nggak sakit bisa rukuk. Berarti nanti sujud itu agak ke depan. Itu sama dengan kemarin waktu bahas terkait dengan fidyah. Biasanya kan orang tua kita, saya punya orang tua yang bayar fidyah juga. Gimana fidyahnya? Ya kalau teorinya salah dulu baru bayar fidyah. Ya kan tidak mampu dulu nih, tapi ini kelihatan sudah tidak mungkin puasa. Boleh tidak dibayar di awal 30? Boleh saja kalau memang sudah diyakini tidak kuat. Jadi ya kembali ke, dan hukum-hukum seperti itu personal biasanya. Ya, taunya kita hukumnya, oh seperti ini kita harus tidak mampu dulu baru menjalankan rukhsah. Itu hukum dasarnya. Kalau masalah itu softnya, yes, ijtihad masing-masing. Itu ya. Baik, ada tambahan lagi? Saya pernah ini kemarin waktu di Singapura itu ada masjid yang dia menyediakan tempat khusus untuk jamaah yang mau menggunakan kursi. Jadi ada
mendapati Oh, jadi mendapati masjid yang menyediakan seperti itu. Nah, Tapi sebenarnya kalau dia pakai kursi ya, kemudian dirasa mempersulit sholatnya, mungkin ya cari tempat yang lebih leluasa sih. lebih longgar. Misalnya agak di Belakang. Pertama kan ini ya. Ya, makanya itu kembali kepada pengetahuan kita, ya kan? Pengetahuan kita misalkan ini ya, orang yang dengan semangat seperti Pak Manto ya, semangat dari muda itu, dari Gebung Masjid kan sholat selalu saf terdepan kan, saf terdepan. Ketika masa tuanya, misalkan ya, kemudian Pak Manto kesulitan rukuk segala macam, karena semangat beliau, nah ini antara nafsu dan adab. Nafsunya Pak Manto selalu di belakang imam dengan posisi menggunakan kursi. Nah itu kan, itu gimana tanda-tanya? Teorinya bener, semangatnya bener, ya kan? Hanya saja penerapannya yang kurang bijak, ya kan? Penerapannya. Nah itulah maksudnya. Jadi kemudian kembali kepada diri kita. Oh ya sudah, Bismillah, semoga walaupun saya di belakang, saya terhitung di depan. Karena usaha saya sudah seperti ini. Sudah tercatatkan atau utur kan? Benar. Yang dilakukan secara terus-menerus. Ketika dia ada utur, dicatat. Nah itu loh. Makanya kadang-kadang kita yang ini nanti Pak Manto tua-tua Pak Manto di belakang. Enggak, saya ini repot sudah. Ya. Ya itu tadi sebaiknya ya di belakang dengan pemahaman seperti itu. Bismillah ya Allah. Ini. Tapi ada gini Mas, tadi yang pakai kursi tadi. Dia itu di belakangnya ini, belakang garisnya ini kadang naruh kursinya itu. Ya itu. Tapi kan belakang kosong nggak ada. Ya. Iya itulah makanya itu. Iya. Harusnya. Karena dia kan tahu. Harusnya belajar. Kuncinya lagi belajar. Iya Pak Teh. Imam yang di sini. Ya itu kan bisa menjadi pelajaran buat kita, bukan menyalahkan orangnya, tapi kita nanti bekal untuk kita ke depannya. Kalau kita tua gimana? Ya kan seperti itu. Mudah-mudahan gak tua-tua. Lahir makanya itu. Makanya itu, ya kan berdoa semoga kita diberi kemudahan berpikir. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wasu'il kibari. Apa itu artinya? Saya mohon kepada Allah, kasali itu kekurangan pengetahuan di hari tua, wasu'il kibari, dan keburukan di akhir tua. Ya kan? Sesuatu yang negatif-negatif di hari tua. Artinya kita sekarang mungkin seperti ini ya. Nanti tua, tadi saya contohkan Pak Manto aja. Semangatnya Pak Manto seperti itu, di belakang imam dengan menggunakan kursi, diingatkan malah marah. Iya kan? Diingatkan malah marah. Itu kan salah satu keburukan di hari tua kan. Kalau kita berpikir seperti ini, enak seperti ini, oh iya ya, saya ingat hadisnya seperti ini. Saya ingat seperti ini, ya saya di belakang. Gitu mana ya, gitu ya. Baik, alhamdulillah. Makanya kita belajar hadis ini enak. Iya, tapi baru belum imamnya. Posisi awalnya udah duduk. Nah, benar. Gimana kalau dulu itu kejadian? Pak Asof jadi imam. Pak Asof itu jadi imam. Pak Asof itu tidak kuat berdiri, jadi imam. Kalau nggak salah setengah-setengah kalau nggak salah waktu itu. Berdirinya berdiri, selanjutnya duduk. Lah ada makmum, anak SMA, SMP, SMA. Kalau nggak salah ada makmumnya berdiri sepanjang sholat. Ya gimana? Gimana Manto? Ya seharusnya bisa jadi imam. Lu ini satu gitu ya. Yang kedua, ya kan akhirnya tahu diri tuh itu. Oh kalau sudah seperti itu udah jadi imam. Yang kedua, kalau sudah jadi imam, ya makmumnya harus mengikuti, harus duduk.
Gimana nanti Pak Manto ngotot, gimana saya masih kuat kok, harus duduk, ya ikuti imam. Yang punya tempat jadi ini kan udah turun tuh, orang punya hafalan. Iya. Dia nggak punya, masa nggak boleh imam? Itu ya kan, ya itulah. Ya, yes memang seperti misalkan ya, enggak kita contohkan sendiri-sendiri ya. Pak Sumaji yang sudah hafalannya luar biasa, nanti suatu saat itu sudah lupa-lupa gitu ya, suatu saat lu ngotot aja jadi imam, ya kan salah juga, ya kan, ya udahlah, itu kan. Dan ini yang sering, ini yang saya koreksi, yang saya sering sampaikan ke jamaah haji dan umroh, sudahlah Bu, enggak usah ngotot, kita berangkat ke sana, coba enak enggak kita berangkat ke sana, enggak melakukan apa-apa, ya kan, pahalanya sama dengan yang melakukan apa-apa coba. Enak mana daripada di awal udah bingung ngatur ini, ya kan, menyalahi fitrah juga, malah susah. Kemudian ikuti saja. Anda tidak melakukan apa-apa, mereka sholat kita ikut pahala sholat. Jadi omongan Tom gue. Ya itu ya. Kayak menantu kemarin kan gitu. Umroh, Ya. sama sana datang bulan. Kadang di kamu udah niat Nah, sama saja. dewasa duduk. Ini sama saja dapat pahala umroh itu ya kan. Ya. Sudah ada niat itu ya. Enak kan, enak kan. Baik. Alhamdulillah itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.